Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diberitakan ya. Ini tentang sidang Munarman ya. Dugaan terorisme, dan Munarman sendiri mengatakan ini fitnah besar. Dan memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan ya dalam hal kasus Munarman ini. Dan memang kalau pengadilan bisa fair ya, seharusnya harus melihat sisi ini secara real ya, tidak hanya saling memfitnah ataupun saling menuduh ataupun melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya. Ini ada berita dari CNN Indonesia ya, saya bacakan langsung ya. Munarman disidang dugaan terorisme, kasus ini fitnah besar. Ya, sebagaimana yang dilansir oleh CNN Indonesia, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebut perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjeratnya merupakan fitnah besar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini Munarman sampaikan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Pada persidangan tersebut, Munarman mengikuti persidangan dari rumah tahanan Polda Metro Jaya melalui sambungan virtual. Kasus saya ini adalah fitnah besar terhadap diri saya, tidak sesuai dengan kenyataan dengan diri saya, kata Munarman. Mulanya, Munarman dan beberapa kuasa hukumnya menyampaikan keberatan karena hanya menerima berita acara pemeriksaan terdakwa. Mereka lantas menyampaikan protes dan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memerintahkan jaksa memberikan BAP saksi lainnya. Namun hal ini ditolak oleh jaksa dengan alasan perkara tersebut merupakan kasus dugaan tindak pidana terorisme dan mereka berkepentingan melindungi saksi dan korban. Jaksa juga mengatakan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik diatur beberapa hal yang membuat mereka tidak bisa membagikan BAP saksi kepada terdakwa. Nah, mengingat bahwa berkas perkara ini juga terdapat identitas dari para saksi, maka kami agak keberatan untuk memberikan seluruh kopiannya dari berkas perkara, kata jaksa di ruang sidang PN Jaktim. Menanggapi hal ini, Munarman lantas menyarankan kepada majelis hakim agar bagian identitas saksi pada BAP tersebut bisa ditutupi saat difotokopi. Menurut Munarman, hal itu merupakan salah satu bentuk kompromi teknis dalam sidang. Secara asas prinsipnya, kata Munarman, diberikan perlindungan terhadap saksi-saksi dan korban sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Silakan ditutup saja identitasnya di BAP itu, kalau untuk kami kan bisa fotokopi ditutup, ujar Munarman. Munarman juga mengatakan meskipun identitas saksi pada berkas BAP ditutupi, ia sudah mengetahui berapa identitas saksi tersebut. Sebab saat pihak kepolisian melakukan rekonstruksi pada tahap penyidikan, saksi-saksi terkait saat ini sudah menjadi terdakwa. Dia lantas mempertanyakan perlindungan apa yang mesti diberikan kepada saksi-saksi tersebut karena mereka sedang ditahan di penjara. Mau dilindungi apalagi orang mereka di penjara juga kok. Yang dilindungi saksi-saksi yang mana? Kalau saksi-saksi yang di luar oke, silakan, tapi saya tetap minta BAP-nya, silakan ditutup identitas mereka, kata Munarman. Menurut Munarman, BAP saksi merupakan berkas yang penting untuk pembelaan diri yang akan ia lakukan, sebab ia merasa difitnah telah melakukan dugaan tindak pidana terorisme. Untuk saksi-saksi yang sama-sama sebagai tersangka atau terdakwa itu saya minta berikan BAP-nya karena saya sangat berkepentingan dengan perkara ini untuk pembelaan diri saya karena kasus saya ini adalah fitnah besar, tutur Munarman. Sebelumnya PN Jaktim menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa ex-sekretaris umum FPI Munarman. Sebagai informasi, penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror menahan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman di rumah tahanan Polda Metro Jaya sejak 7 Mei 2021.
Pengacara Rizik Syihab itu diduga terlibat dalam sejumlah rencana aksi terorisme di Indonesia. Kasus Munarman kemudian terregistrasi di PN Jaktim dengan nomor perkara 925 Pitsus 2021 PN Jaktim pada Selasa 16 November lalu. Dalam perkara tersebut disebutkan klasifikasi perkara berbentuk kejahatan kepada negara. Ya. Ya, itu tadi ya. Jadi ini adalah kalau menurut Munarman sendiri dia mengaku ini adalah fitnah besar. Ya. Kemudian kita sampaikan bahwasanya Munarman juga tadi ya ingin juga meminta BAP ya, apa yang disangkakan ya, karena itu juga berkaitan dengan pembelaan nanti gitu. Dan yang terakhir itu memang Munarman itu juga dalam sidangnya itu ingin dilakukan secara offline ya. Sobat sekalian ya, sekarang ini ya saya tidak tahu ya, kalau kita melihat fakta ya dan kecenderungan aparat sekarang itu memang bersifat represif ya. Bersifat represif terhadap orang-orang yang ditangkap gitu ya. Contohnya yang terakhir kemarin ada Ustadz Farid Okbar yang ditangkap, dan memang dalam segi fakta dan juga perilakunya tindak tanduk ya itu tidak mencerminkan tindak pidana korupsi untuk Ustadz Farid Okbar ini. Dan dia adalah pimpinan partai dakwah ya, dan juga pernah mendatangi istana dan bertemu Jokowi dan menasihati 5 hal ya. Dan dia mengatakan kalau apa yang dinasihatinya ini hal-hal yang sederhana ya, harus baik, tinggalkan sholat, jangan korupsi ya, dan lain sebagainya. Dan itu hal-hal baik ya. Dan itu juga masuk dalam jeratan target dari Densus gitu. Padahal kalau kita melihat sedikit ya tentang keterlibatan dalam Jamaah Islamiyah, sesuai apa analisa dari yang disampaikan oleh pengamat teroris Haidar, itu sejak 2007 JI itu sudah bertransformasi ya, sudah tidak melakukan aksi teroris yang bersifat kekerasan ya, sudah bertransformasi. Jadi data yang dipakai sekarang itu memang terlihat data yang dahulu oleh aparat untuk menangkap 3 ustadz yang kemarin heboh ya. Nah, untuk kasus Munarman ini ya, ini kurang lebih sama ya. Ada upaya untuk serampangan ya dalam hal ini, karena memang itu diakui juga ya, kemarin itu ada Jenderal Napoleon Bonaparte yang mengatakan tertawa ketika melihat Munarman itu ditangkap ya. Kalau melihat faktanya ya, aktivitas terorisme adalah aktivitas yang kekerasan gitu, melakukan pengeboman ataupun kekerasan yang lain ya. Dan ini memang tidak ada indikasi-indikasi ya, indikasi-indikasi. Meskipun ketika hadir suatu acara ya, itu apa bisa dikategorikan melakukan tindak pidana teroris gitu. Padahal dia tidak melakukan teror terhadap apapun. Ya. Jadi pihak aparat dalam ini pihak pengadilan memang harus fair ya. Ketika memang ada bukti-bukti real ya saya mendukung gitu. Kalaupun tidak ada jangan dicari-cari gitu. Ya, jangan dicari-cari. Kasihan ya orang-orang seperti ini itu ataupun dalam ini Munarman itu yang banyak juga orang-orang lain ataupun ulama itu yang sudah sejak awal itu dikriminalisasi gitu. Apa salah mereka ya? Padahal negara yang baik harus bisa mengayomi rakyatnya, bukan malah menangkapi semua orang, menangkapi semua ulama ya. Ya seperti itu. Jadi memang kalau adanya fakta yang benar-benar ada ya, tetapi kita tidak bisa ya, sudah kelihatan gitu fakta. Orang semuanya sudah bisa menilai ya.
bahwasanya apa yang dilakukan sekarang khususnya Densus 88 itu tidak sesuai fakta gitu. Ada lebih kepada bagaimana menyelesaikan satu pesanan ya, kita tidak tahu alam ya. Ya, saya bisa menyarankan ya, yang belum jelas ya, belum jelas dakwahnya ataupun tindak pidananya itu janganlah ya ditindak tegas ya. Tetapi yang betul-betul kelihatan di depan mata, yaitu apa? Tindak kejahatan teroris yang di depan mata haruslah ditindak tegas. Apa itu? KKB Papua ya, yang sudah membantai ya berapa orang aparat di sana, tetapi kita masih mendapatkan komentar bahwasanya ini perlu dirangkul ya. Bagaimana coba banyaknya aparat sudah gugur di medan sana untuk mempertahankan keamanan, justru malah dibantai oleh KKB, dan itu sekarang tindakannya hanya merangkul ya. Harusnya ada tindakan militer untuk benar-benar menyelesaikan masalah di Papua gitu. Di samping kita tidak bisa menafikan masalah yang lain, misalnya masalah kesejahteraan ya, masalah ketidakadilan di Papua, itu adalah masalah lain. Tetapi dalam hal masalah ini kekerasan memang harus dijalankan oleh fungsi, salah satunya ya kalau tidak TNI ya juga harus bekerja sama dengan Densus ya, karena ini benar-benar apa yang sudah dipertunjukkan di depan mata, yaitu tindakan terorisme yang benar-benar jelas ya. Coba pernah dahulu sebelumnya itu mereka juga secara sengaja ya membunuh kepala aparat di sana ya, yang pangkatnya TNI situ, dan sekarang juga masih berlanjut gitu. Dan juga kepada Panglima TNI misalnya haruslah benar-benar fair ya, karena potensi sebenarnya negara ini ya sebenarnya lebih besar untuk mengatasi masalah yang kecil, karena kelompok KKB itu kecil, bukan negara KKB itu, tetapi masalah kecil yang benar-benar harus diatasi oleh negara ya. Dalam hari ini anggota TNI dan juga bisa bekerja sama dengan Densus gitu untuk menyelesaikan masalah terorisme yang sudah benar-benar nyata di depan mata. Oke, itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.